Oke guys, ini dia episode ke-9 dari drama Vincenzo. Setelah perkataannya si Nona Chayong ini, Pak Jang kesal dan menyatakan kepada si Jang Jun untuk menghabisi mereka saja. Tapi si Jang Jun sepertinya memiliki cara yang lain lagi guys. Terus si Vincenzo dan Nona Chayong berencana ingin mencari tahu siapa sebenarnya dalang ataupun direktur sesungguhnya dari grup Bubble ini. Mereka menyebut bos Bubble yang sesungguhnya itu dengan sebutan Babo. Terus guys, si Vincenzo saat menerima pernyataan dari dokter tentang ibunya, ternyata ibunya itu pernah mengalami kanker di tahun dia dititipkan di panti asuhan. Jadi dia berpikir bahwa ibunya dulu meninggalkan dia itu karena ibunya memiliki penyakit kanker guys. Kemudian saat si Vincenzo ingin tidur guys, lagi-lagi si merpati putih ini mengganggu tidurnya. Nah, di samping itu, si penyewa-penyewa di plaza ini beraksi lagi untuk mencari emas ini. Di sini benar-benar aksi mereka itu kocak guys, dan mereka itu saling tidak berterus terang bahwa mereka itu sama-sama mencari emas. Jadi mereka memiliki kelompok-kelompok tersendiri untuk mencari emas ini guys. Dan yang lucunya lagi, mereka berpikir bahwa si biksu-biksu ini tidak ikut mencari emas ini, tapi ternyata mereka juga ikut mencari emas ini guys. Terus lanjut lagi ke grup Bubble ini guys, karena si direktur rumah sakit ini takut karena di persidangan sebelumnya grup Bubble kalah gara-gara dia langsung meminta perlindungan kepada kejaksaan guys. Dan di sini kabarnya langsung didengar oleh si grup Bubble. Terus si direktur rumah sakit ini menelpon si Jang Jun dan dia meminta Jang Jun untuk tidak membunuhnya, dan dia juga meminta uang 30 juta dolar. Jika si Jang Jun tidak memenuhi permintaan dia akan membongkar identitas aslinya si Jang Jun ini guys. Wah, nekat sekali ya guys direktur rumah sakit ini. Terus kembali lagi ke si Nona Chayong dan Vincenzo. Mereka mengadakan rapat lagi untuk mencari tahu bos sesungguhnya dari grup Bubble ini. Kemudian selanjutnya mereka pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya si Vincenzo. Saat di rumah sakit, si Vincenzo marah-marah kepada dokter di rumah sakit ini karena dia merasa si dokter ini tidak teliti kepada pasiennya dan dia tidak mengecek apakah si pasien ini sudah makan apa tidak. Di sini dia juga memarahi ibunya. Dia menyuruh ibunya untuk mengikuti semua apa yang dikatakan oleh dokter. Di sini si ibu Oh ini malah senang saat diomelin dan diperhatiin oleh si Vincenzo guys. Di sini menurut Mimin, ibu Oh ini memiliki ikatan batin terhadap Vincenzo. Tapi ibu Oh ini tidak tahu siapa sebenarnya si Vincenzo ini. Terus lanjut lagi ke Pak Jang dan si Jang Jun. Di sini mereka sangat kesal karena ada dua bank yang menolak untuk berinvestasi kepada mereka gara-gara perkataan si Nona Chayong sebelumnya. Terus mereka memiliki rencana untuk mengadakan pertemuan kepada Kejaksaan Namdongbu. Di pertemuan ini dihadiri oleh si Nona Choi, Pak Han, dan Pak Jang, dan kedua jaksa dari Namdongbu. Dan percakapan mereka ini juga didengarkan oleh si Jang Jun. Dan dia merasa kesal dan dia membuat rencana baru lagi guys. Di tengah perjalanan kedua jaksa ini, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menculik mereka. Dan saat mereka ada di sebuah tempat, ternyata yang menculik mereka itu adalah Pak Jang, Nona Choi, dan Pak Han. Di sini kedua jaksa ini sangat marah guys. Namun tiba-tiba ada seseorang yang bertopeng dan membawa sebuah besi dan langsung membunuh salah satu jaksa ini dengan sadis guys, sampai berlumuran darah. Dan di sini Nona Choi dan Pak Han ini sangat ketakutan. Begitu juga dengan Pak Jang. Dan jaksa yang satunya, dia langsung bersembah sujud kepada Pak Jang untuk tidak dibunuh dan dia akan mengikuti apapun yang diinginkan oleh Pak Jang. Dan ternyata guys, pria yang bertopeng yang membunuh jaksa ini adalah si Jang Jun. Wah, benar-benar si Jang Jun ini adalah pembunuh berdarah dingin guys. Nah, di samping itu ada si Nona Chayong dan Vincenzo yang sedang bertemu dengan keluarga-keluarga korban. Namun saat mereka sedang bertemu dengan keluarga korban ini, rumah si Vincenzo dimasuki oleh dua orang yang mencurigakan. Saat mereka ingin masuk ke rumah Vincenzo, ada sepasang penyewa plaza itu yang melihat mereka. Mereka langsung berkelahi dengan si dua orang yang mencurigakan ini. Terus balik lagi ke si Nona Chayong, saat dia diantar pulang oleh si Vincenzo, ternyata ada juga orang yang membuntuti mereka. Dan seseorang ini ingin melukai si Nona Chayong. Namun si Vincenzo sudah mengetahui bahwa mereka itu dibuntuti dari tadi guys. Langsung nih si Vincenzo memukuli kedua orang yang ingin melukai Nona Chayong. Karena si Nona Chayong merasa ketakutan, dia tidak ingin tinggal di rumahnya untuk sementara.
Nah, yang lucunya guys, si Vincenzo menyuruh Nona Chayong untuk tinggal di rumah temannya saja. Namun tampaknya tidak ada satupun temannya yang bisa menerima dia. Dan akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di hotel. Ada sebuah adegan lucu lagi guys. Si Vincenzo ingin membuka pintu mobil. Namun si Nona Chayong sudah keburu baper guys. Dia pikir si Vincenzo itu ingin mencium dia guys. Wah, kasihan banget si Nona Chayong. Terus saat si Vincenzo sampai ke rumahnya, dia langsung berterima kasih kepada dua penyewa ini. Ternyata kedua penyewa ini disemprotkan gas air mata oleh si dua orang yang mencurigakan tadi guys. Terus saat si Vincenzo masuk ke rumahnya, keadaan rumahnya benar-benar hancur guys. Dan yang paling hancur itu adalah keadaan kamarnya. Merpati-merpati yang sangat dia benci itu telah mengkotori isi kamarnya guys. Terus si Nona Chayong setelah sampai di hotel, dia malah parno sendiri. Dia masih ketakutan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke rumah si Vincenzo. Terus di sini ada adegan lucu lagi guys. Saat si Vincenzo memasak mie, dia menawarkan kepada Nona Chayong, tapi si Nona Chayong tidak mau. Tapi akhirnya yang menghabisi makanannya itu adalah si Nona Chayong. Terus saat mereka ingin tidur juga, si Nona Chayong menanyakan satu hal yang membuat si Vincenzo kesusahan dalam menjawabnya guys. Terus keesokan harinya, mereka mendapatkan kabar kalau salah satu jaksa Namdongbu itu telah tewas. Terus si Jang Jun ternyata mengirim seseorang untuk menyelidiki si Vincenzo ke Italia. Dan di sini si Jang Jun itu juga marah kepada Pak Jang karena si Pak Jang ini melakukan kesalahan. Ternyata Pak Jang ini yang menyuruh orang-orang yang mencurigakan yang masuk ke rumah si Vincenzo dan Nona Chayong. Terus dia langsung menelpon Nona Chayong untuk melihat kabar ataupun keadaannya si Nona Chayong. Terus lanjut lagi nih guys ke si Vincenzo. Lagi-lagi Pak An ini melakukan tika unik. Dia sembunyi di bawah mobilnya si Vincenzo. Dan dia menyuruh Vincenzo untuk meminta bantuan jika dia dalam kesulitan. Terus si Vincenzo bertemu dengan Pak Cho. Pak Cho ternyata sudah mendapatkan iris mata dari pemilik emas yang sesungguhnya ini. Dan mereka berencana untuk memindahkan pemilik kuil ini. Namun sepertinya kedua biksu ini tidak mau untuk dipindahkan guys. Dan mereka tetap bertahan di plaza ini guys. Terus balik lagi ke si Nona Choi dan Pak Han. Di sini Pak Han benar-benar ketakutan. Dan dia takut si Jang Jun itu akan membunuhnya suatu saat. Karena dia sudah tahu bagaimana sadisnya si Jang Jun ini. Terus si Jang Jun memerintahkan si Nona Choi untuk menangkap kedua presiden bank yang menolak mereka melalui jaksa Namdongbu. Dan mereka berencana setelah penangkapan ini, kedua presiden ini akan berinvestasi dengan sukarela kepada grup mereka. Dan strategi mereka ini langsung bisa dibaca oleh si Vincenzo dan Nona Chayong. Terus si penyewa-penyewa plaza ini juga mengadakan sebuah rapat di antara mereka dan mereka saling berjanji tentang pembagian jika emas itu sudah ditemukan guys. Nah lanjut lagi ke si Nona Chayong. Mereka pergi menemui salah satu jaksa yang melindungi direktur rumah sakit itu. Dan ternyata jaksa ini adalah salah satu orang yang melawan grup Bubble juga. Dan pertemuan mereka ini diketahui oleh si Jang Jun. Terus si Jang Jun di sini rapat dengan temannya yang ada di Amerika yang membantu dia dalam mengembangkan obat terlarang ini. Setelah mereka mendapatkan investasi dari kedua bank yang mereka jebak ini, mereka melanjutkan produksi obat terlarang ini dan mereka mengatur strategi mereka lagi. Dan kabar tentang produksi obat mereka ini langsung didengar oleh si Nona Chayong dan si Vincenzo. Terus sorenya, jaksa yang melindungi direktur rumah sakit ini menelpon si Nona Chayong untuk melakukan operasi jebakan di malam hari kepada si direktur rumah sakit ini. Karena hanya si direktur ini yang tahu siapa sebenarnya bos dari grup Bubble ini. Terus sayangnya guys, saat mereka melakukan operasi jebakan ini, ternyata mereka sudah didului oleh suruhan grup Bubble. Dan direktur rumah sakit ini sudah mati terbunuh guys. Dan saat itu juga si Nona Chayong mendapatkan berita bahwa keempat keluarga korban ini telah bunuh diri di perjalanan mereka ingin liburan. Dan di sini muka Nona Choi, Pak Han, Pak Jang, dan si Jang Jun itu sangat gembira karena strategi dan rencana mereka semuanya berhasil. Nah, saat si Nona Chayong dan Vincenzo ada di TKP, di sini mereka sangat sedih
Mereka tidak percaya bahwa keempat korban ini melakukan bunuh diri. Dan bagaimana strategi Nona Chayong dan Vincenzo untuk mengungkap pembunuhan ini, kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.